Sahabat terkasih, mari kita dengarkan seri peneguhan iman dengan topik Aku Mau Percaya. Tetapi, judul seri ini menjawab pertanyaan seputar tradisi, budaya keluarga, dan perilaku orang Kristen. Setelah mendengar Injil dan berbicara dengan sejumlah teman Kristen, Michael yakin bahwa Allah telah mengutus Yesus, anaknya untuk mati demi dosa umat manusia, dan bahwa manusia dapat diampuni jika mereka percaya kepada Yesus. Michael sudah mulai ke gereja setiap hari Minggu untuk tahu lebih banyak tentang cara menjadi seorang Kristen. Meski demikian, ia belum memutuskan untuk mengikut Yesus. Ia sendiri tidak punya keberatan terhadap iman Kristen, tetapi orang tuanya masih keberatan. Sebagai penganut kepercayaan tradisional, mereka merasa kalau Michael menjadi seorang Kristen, ia akan meninggalkan kebudayaan mereka demi kepercayaan Barat. Sebagai putra sulung, Michael wajib melanjutkan tradisi keluarga, termasuk melaksanakan ritual dan praktek yang dianggap penting bagi kebudayaan dan komunitas mereka. Michael khawatir apabila ia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, keluarganya akan terpecah belah dan tidak harmonis lagi. Orang tuanya pasti sangat kecewa, bahkan bisa jadi tidak lagi mengakuinya sebagai anak karena ia tidak patuh dan tidak tahu berterima kasih. "Kamu membuang asal-usul dan budaya kita," demikian mereka berkata. Perkataan keluarganya itu terus berkecamuk dalam benak Michael setiap kali ia mengikuti ibadah di gereja. Mana mungkin ia tega berbuat demikian terhadap orang tuanya? Mana mungkin ia tega meremukkan hati mereka dengan menjadi seorang Kristen? Seperti Michael, Tina juga mempunyai keprihatinannya sendiri. Ia sudah mulai menerima fakta bahwa Allah adalah pencipta dan Yesus adalah anaknya. Namun, ia sangat skeptis terhadap iman Kristen. Ia bertanya-tanya, jika Allah memang baik, seperti yang telah diberitahukan kepadanya, mengapa tidak semua orang Kristen baik? Sebagian rekan kerjanya yang beragama Kristen justru adalah orang-orang terburuk yang pernah bekerja sama dengannya. Bagaimana mereka bisa mengaku mengikut Yesus sementara perilaku mereka sangat buruk? "Aku tidak melihat gunanya menjadi seorang Kristen," kata Tina kepada teman-temannya. Bukankah orang Kristen seharusnya menjadi manusia yang lebih baik? Melihat kemunafikan mereka, apa yang akan orang katakan tentang iman mereka? Apakah pertanyaan dan keraguan di atas juga menghalangi Anda untuk mengambil keputusan mengikut Yesus? Seperti Michael dan Tina, banyak orang telah mengajukan pertanyaan serupa, dan hal itu dapat dimaklumi. Di banyak wilayah Asia, penolakan dari keluarga adalah tantangan yang sangat nyata. Demikian pula dengan upaya memahami segala keraguan dan pertanyaan yang mungkin Anda atau keluarga miliki tentang iman Kristen. Kami senang persoalan-persoalan tersebut tidak menghentikan Anda untuk mempertimbangkan diri menjadi seorang Kristen. Dan kami mendorong Anda agar terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kali ini kami ingin membahas sebagian pertanyaan dan keprihatinan praktis tentang menjadi seorang Kristen. Mungkin Anda tidak sependapat dengan semua jawaban dan penjelasan kami, tetapi kami berharap dapat menawarkan perspektif alternatif untuk Anda pertimbangkan sembari terus memikirkan masalah yang ada.
Menghadapi pertanyaan sulit, apakah saya harus meninggalkan kebudayaan dan tradisi saya ketika menjadi seorang Kristen? Menjadi seorang Kristen berarti meninggalkan hidup lama yang menolak taat kepada Allah. Itu artinya berbalik dari perilaku berdosa dan berupaya hidup menurut standar Allah. Namun, banyak orang khawatir mereka juga harus meninggalkan kebudayaan dan tradisi mereka. Mereka bertanya, apakah hidup lama itu termasuk semua nilai, praktik, dan cara hidup yang saya pegang dan ikuti sejak kecil? Apakah artinya saya tidak dapat lagi merayakan hari-hari raya tradisional dan mengikuti ritual budaya yang dilakukan keluarga saya? Masalah ini dialami oleh sejumlah kebudayaan dan bangsa. Praktik dan cara hidup mereka tampak berbeda dari praktik dan cara hidup Kristen yang terlihat dalam masyarakat Barat. Akibatnya, ketika ingin menjadi seorang Kristen, mereka mungkin sulit meninggalkan warisan etnis dan kebudayaannya seperti yang dialami Michael. Namun, Allah tidak meminta kita melakukan hal itu. Mengikut Yesus tidak berarti meninggalkan warisan etnis dan budaya kita. Allah sendiri telah menciptakan ras dan etnis yang berbeda-beda, serta memberikan kepada kita komunitas dan kebudayaan yang unik. Kita bahkan didorong untuk memahami, menghormati, dan menghargai kebudayaan dan tradisi kita sendiri. Karena dengan demikian, kita menunjukkan kepada keluarga bahwa menjadi seorang Kristen tidaklah memisahkan kita dari mereka. Dapatkah saya melanjutkan semua tradisi yang telah saya kenal sejak kecil? Meskipun Allah tidak meminta Anda memilih antara Dia dan kebudayaan serta tradisi Anda, sebagian aspek dari kepercayaan dan praktik Anda dahulu mungkin mencakup persoalan iman dan kepercayaan. Sebagian praktik dan ritual yang dahulu Anda ikuti bisa jadi melibatkan penyembahan kepada dewa-dewa lain atau bertolak belakang dengan kehendak Allah. Semakin dekat Anda dengan Allah, Anda perlu menyadari dan tidak melanjutkan praktek serta ritual yang bertentangan dengan perintah Allah untuk mengikuti dan menaati Dia. Tentu, ini tidak mudah. Diperlukan pemahaman Alkitab yang mendalam dan permohonan kepada Allah untuk hikmat dalam menentukan tradisi mana saja yang pantas dan tidak pantas dilanjutkan. Kita perlu mendapatkan jawaban dari Alkitab, bukan dari kebudayaan manapun, entah budaya Timur atau Barat. Bukankah Kristen itu kepercayaan Barat? Walaupun banyak tradisi Kristen terlihat datang dari kebudayaan Barat, Anda perlu ingat bahwa iman Kristen berasal dari Timur Tengah. Alkitab ditulis di Timur Tengah, dan Yesus sendiri lahir dan dibesarkan di wilayah tersebut. Iman Kristen lebih dikaitkan dengan kebudayaan Barat hanya karena kepercayaan itu berkembang belakangan di Eropa. Bagaimana kalau keluarga saya tidak setuju saya menjadi seorang Kristen? Walaupun keputusan Anda untuk mengikuti Yesus Kristus adalah keputusan pribadi, keluarga Anda bisa berpengaruh besar terhadap kehidupan dan pertumbuhan Anda sebagai seorang Kristen. Mungkin mereka keberatan dengan iman baru Anda karena tidak ingin Anda mengusik tradisi keluarga, kebudayaan, dan agama, atau mereka prihatin kalau keputusan Anda akan mempengaruhi kesatuan dan keharmonisan keluarga. Bagaimana Anda menghadapi keberatan-keberatan seperti itu? Salah satu caranya adalah dengan memperlihatkan kepada mereka bahwa
menjadi seorang Kristen tidak berarti menolak warisan kebudayaan Anda. Perlihatkan juga bahwa Anda masih dapat menghargai dan merayakan tradisi yang tidak bertentangan dengan iman Kristen Anda. Sebisa mungkin, Anda dapat menjernihkan kekeliruan konsep atau kesalahpahaman yang mungkin mereka miliki tentang iman Kristen. Cara lain adalah dengan memperlihatkan kepada mereka bahwa Allah sedang mengubah Anda menjadi lebih baik. Dan bahwa iman baru Anda mengajarkan Anda untuk mengasihi dan peduli terhadap keluarga Anda dengan lebih sungguh. Jika Anda hidup menurut cara-cara Allah, maka perbuatan, perkataan, dan sikap hidup Anda dapat membantu meyakinkan keluarga Anda dan mengubah persepsi mereka tentang iman Kristen. Allah memahami tantangan-tantangan yang Anda hadapi. Jika Anda sulit menyampaikan keputusan Anda menjadi seorang Kristen kepada keluarga Anda saat ini, berdoalah kepada Allah untuk meminta hikmat dan bimbingannya. Mintalah agar Dia menunjukkan kepada Anda saat yang tepat untuk memberitahu keluarga Anda dengan cara yang peka dan penuh hormat. Anda juga bisa meminta nasihat dari saudara-saudari seiman Anda dan meminta mereka mendukung Anda dalam doa. Mengapa ada orang Kristen berperilaku buruk? Seperti Tina, mungkin Anda juga bertanya, jika menjadi seorang Kristen seharusnya membuat orang menjadi lebih baik, mengapa ada orang Kristen yang berperilaku buruk? Apa yang akan dikatakan orang tentang iman Kristen dari fakta tersebut? Keberatan-keberatan keluarga Anda mungkin timbul akibat pengalaman buruk yang pernah dialami dengan orang Kristen. Walaupun istilah Kristen sering digunakan sebagai sebutan atas agama, tetapi itu sesungguhnya gambaran dari seseorang yang mengikut Allah, berupaya menaati Dia dan berubah menjadi seperti Yesus, anaknya, dalam perilaku dan karakter. Allah tahu dan mengenal siapa saja pengikutnya yang sejati. Ketika seseorang menjadi Kristen, tidak berarti ia langsung berhenti berbuat dosa. Bahkan, setelah berbalik kepada Allah, kita tidak langsung menjadi sempurna. Selama hidup di dunia yang dipengaruhi dosa, kita akan tetap tergoda untuk berbuat salah. Dan kita akan terus tersandung dan melakukan beragam kesalahan dalam hidup kita. Walaupun kita telah diselamatkan dari konsekuensi dosa dan kuasa dosa atas kita tetap akan menderita akibat kehadiran dosa itu dalam hidup kita. Itulah sebabnya kadang-kadang Anda melihat orang Kristen masih berperilaku buruk. Namun, yakinlah Allah sedang berkarya dalam diri kita untuk menjadikan kita semakin serupa Yesus, anaknya, dalam karakter dan perilaku. Kita masih dalam proses. Seiring waktu, dengan terus taat mengikut Yesus, kita akan belajar menyenangkan Allah dengan perkataan, perbuatan, dan perilaku kita. Selain itu, tidak mudah menilai perilaku orang tanpa tahu lebih banyak tentang apa yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Kita tidak tahu apa yang pernah mereka alami atau sedang hadapi dan dampaknya terhadap perilaku mereka. Mungkin juga mereka sudah berubah banyak jika dibandingkan sebelumnya. Itulah sebabnya Alkitab mengingatkan kita untuk berfokus pada perjalanan iman kita sendiri dan bukan mengukur orang lain menurut standar kita sendiri. Berbesar hatilah karena kehadiran orang Kristen yang tak sempurna
tidak menjadi bukti bahwa Allah tak sanggup mengubah mereka. Ada banyak contoh positif dari orang-orang yang memperbaiki perilaku mereka setelah percaya kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah masih terus berkarya dalam diri semua orang percaya. Itu adalah proses seumur hidup. Mencari pertolongan Allah. Mungkin situasi Anda lebih sulit daripada yang dialami Michael. Atau Anda lebih skeptis dibanding Tina. Jangan berkecil hati, karena Allah memakluminya. Dia senang orang-orang mencarinya. Jika Anda terus mencari Allah, Dia akan memberikan hikmat dan bimbingan kepada Anda untuk membereskan persoalan-persoalan itu pada waktunya. Sebagian persoalan memang membutuhkan waktu untuk dituntaskan. Namun, mungkin Anda menyadari bahwa tidak semua pertanyaan dan keraguan Anda perlu dipecahkan sebelum Anda mengambil keputusan yang indah untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Anda boleh datang kepada Allah dengan membawa banyak pertanyaan. Dia memahami pergumulan, keraguan, dan pertanyaan Anda. Dan Dia senang melihat langkah iman Anda. Ketika kita menerima Yesus, Allah akan mengutus Roh-Nya untuk hidup dalam hati kita dan membimbing kita dalam perjalanan iman kita. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, katanya. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jika Anda merasa tersentuh atau tergerak oleh apa yang Anda dengar tentang Yesus, mengapa tidak berdoa kepadanya? Bicaralah kepada Allah dan mintalah agar Dia menyatakan kebenaran kepada Anda. Anda juga dapat berbicara dengan orang Kristen lain yang dapat membantu Anda memikirkan pergumulan ini. Allah akan menjawab karena Dia mengasihi Anda. Dia ingin Anda mengenalnya agar Anda dapat menerima karunia keselamatan yang ditawarkannya kepada kita melalui Yesus. Mengambil keputusan. Jika Anda sudah siap mengikut Yesus, ambillah keputusan sekarang juga. Katakanlah kepada Allah secara pribadi bahwa Anda percaya kepada Yesus anaknya, bahwa Dia telah mati demi Anda di kayu salib dan bangkit kembali, dan bahwa Anda mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Allah selalu mendengarkan, jadi berbicaralah seolah-olah Dia ada di hadapan Anda. Apabila mungkin, carilah seorang teman Kristen untuk berdoa bersama Anda dan menjadi saksi keputusan Anda. Ini adalah ringkasan dari pokok-pokok kebenaran dasar Injil. Menjadi seorang Kristen berarti menerima dan mempercayai hal-hal berikut ini. Pertama, Allah menciptakan kita untuk memiliki hubungan kasih dengannya. Kedua, namun kita semua telah berbalik melawan Dia dengan menjalani hidup menurut standar-standar kita sendiri dan menolak otoritasnya. Ketiga, itulah yang menjadikan kita berdosa dan kematian menjadi hukuman dosa. Keempat, namun
Allah telah menyediakan jalan keluar bagi kita dengan mengutus Yesus Kristus, Anaknya, untuk mati bagi kita. Kelima, Yesus mati tetapi bangkit lagi pada hari yang ketiga. Dengan itu menunjukkan bahwa Allah telah menerima pengorbanannya yang menggantikan kita. Keenam, inilah karunia keselamatan dari Allah. Kita tidak pantas menerima pengampunannya, dan itu pun tidak dapat kita upayakan sendiri dengan cara apapun. Hanya oleh kasih karunia-Nya kita dapat diampuni dan diselamatkan. Anda bisa mengucapkan doa penyerahan diri seperti berikut ini. Isinya mencakup pokok-pokok kebenaran Injil. Kata-kata dalam doa ini hanyalah panduan, karena yang penting adalah ketulusan doa Anda, dan itulah yang terpenting bagi Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, aku sadar aku telah berdosa terhadap-Mu. Aku percaya Yesus adalah anak-Mu, bahwa Dia telah mati di kayu salib demi menanggung hukuman dosaku, dan bahwa Dia telah bangkit dari antara orang mati sebagai buktinya. Sekarang aku menerima pengampunan penuh serta hidup kekal yang Kau tawarkan. Aku menerima Yesus sebagai karunia-Mu untuk keselamatanku. Amin. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang Yesus dan kebenaran-kebenaran Injil, silakan hubungi kami agar kami dapat merekomendasikan bacaan-bacaan yang berguna bagi pertumbuhan iman Anda. Itu tadi seri Peneguhan Iman dari Our Deliberate Ministries. Untuk berlangganan renungan kami, silakan daftarkan diri Anda melalui situs santapanrohani.org. Pelayanan ini didukung oleh persembahan kasih dari Anda yang memampukan kami untuk menyampaikan hikmat Alkitab yang mengubahkan hidup pada lebih banyak orang. Tuhan memberkati.